Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perubahan sistem array yang sebelumnya pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Bagi yang baru mengikuti, silahkan tonton video yang sebelumnya ya. Nanti saya akan sertakan link video sebelumnya di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita akan fokuskan pada pembahasan kali ini, yakni tentang perubahan sistem array dari solar panel yang saya pasang di atap rumah saya ini, yang sebelumnya model 4 panel di seri dengan nilai VOC sekitar 88 volt. Sekarang kita rubah dengan menaikkan nilai VOC-nya menjadi 110 volt, tentunya dengan menambahkan 1 lembar solar panel per stringnya ya, sehingga per stringnya sekarang menjadi 5 lembar solar panel kawan-kawan. Baik, ini saya sedang memasang kabel dari SCC menuju ke solar panelnya ya. Di sambungan ini saya pakai sekun kabel biar koneksinya benar-benar lebih kuat. Kemudian untuk kabel dari SCC yang warna orange ini saya pakai kabel las inverter ukuran 16 mm. Untuk kabel ke solar panelnya saya pakai kabel solar panel dari merek Shinyoku ukuran 2,5 mm. Sekarang tinggal kita hubungkan soket MC4 dari kabel SCC ke kabel solar panelnya ya. Dan seperti inilah hasilnya rangkaian seri dari 5 solar panel dalam satu string. Semuanya ini ukuran 120 WP, jenis semuanya ini monokristalin. Yang bentuknya lebih ramping ini ada 2, ini tipe single cell, sisanya yang 3 lembar monokristalin biasa ya. Dengan rangkaian seperti ini kita sudah bisa mendapatkan output tegangan tanpa bebannya atau nilai VOC-nya ini di sekitar 110 voltan kawan-kawan. Ini baru saya pasang satu baris atau satu string. Dari satu string ini akan keluar tegangan kisaran 110 volt dengan arus kurang lebihnya. Kalau lihat di spek per panelnya ini tertulis current at Pmax IMP, artinya ini nilai ampere pada saat daya maksimal. Ini nilainya 6,0 ampere kawan-kawan. Ini pada GH solar ya. Pada Maisun solar juga sama, arusnya sekitar 6,0 amperan ini. Artinya jika pemasangan solar panel ini sudah benar, pemasangan soket juga sudah tidak ada yang renggang, kemudian kabel juga sudah sesuai ukurannya, maka ketika cahaya matahari benar-benar cukup terik, seharusnya di solar charge controller kita itu harus mendapatkan arus listrik minimal sebesar 6 amperan kawan-kawan. Kalau SCC MPPT-nya bagus, pastinya bisa lebih ya. Oke, sekarang kita akan cek output real dari panel surya 5 seri ini. Di sini terbaca nilainya 107,5 volt kawan-kawan. Selanjutnya kita akan pasang kabel solar panel ini ke MCB DC yang menuju ke SCC MPPT-nya ya. Oke, ini sudah terpasang. Kita langsung on-kan MCB-nya. Kita lihat di sini tegangan dari panel ini di angka 90 voltan. Kemudian arusnya sudah bisa tembus di angka 7 ampere. Turun lagi menjadi 6 ampere, naik lagi menjadi 7 ampere. Ini MPPT-nya cukup bagus karena nilai arus minimal 6 ampere sudah kita dapatkan ya. Bahkan bisa tembus sampai 7 ampere, berarti tracking MPPT-nya benar-benar bekerja. Proses pengecasan baterai juga berjalan baik. Baik, sekarang saya akan pasang rangkaian solar panel untuk string yang keduanya, tentunya dengan jumlah panel yang sama ya. Dan setelah 2 string panel surya ini terpasang, seperti inilah penampakannya kawan-kawan. Berarti total semua panel yang terpasang di sini totalnya adalah 1200 watt peak ya. String kesatunya ini dirangkai seri sebanyak 5 lembar ukuran 120 WP-an semua. Kemudian diparalelkan dengan string kedua yang rangkaiannya pun sama 5 lembar solar panel di seri juga. Cuma di sini ada satu panel yang berbeda. Ini yang 3 lembar panel 50 WP-an saya jadikan satu, diparalelkan kemudian saya seri dengan 4 lembar panel lainnya ya. Biar perannya ini bisa menggantikan solar panel 120 WP yang kemarin pas diturunkan kondisinya sudah rusak seperti ini. Busbarnya gosong, jadi saya sementara tidak pakai solar panel ini dulu. Walaupun masih menghasilkan daya dan nilai VOC-nya masih terbaca normal ya, tapi ini sudah tidak bisa maksimal lagi kerjanya kawan-kawan. Arus puncaknya ini sudah turun setengahnya dari kapasitasnya ini. Jadi kalau dipaksakan dipasang ini pasti akan mempengaruhi pendapatan listrik dari panel lainnya juga.
karena rangkaian yang saya pasang ini seri semuanya ya. Dalam sistem seri seperti ini wajib semua panel itu harus bagus kawan-kawan. Kalau ada satu panel saja yang rusak atau ampernya turun, entah itu karena selnya rusak atau ada dioda yang terbakar ya, maka otomatis panel lainnya yang masih normal juga akan ikut-ikutan sakit juga. Jadi rangkaian dalam satu string ini akan mengikuti kemampuan arus panel yang terkecil ya. Maka dari itu saya membuat penggantinya dengan merangkai 3 panel ukuran 50 WP-an ini dengan cara diparalelkan. Walaupun totalnya jadi 150 WP ya, tapi kalau sudah di seri dengan 4 panel lainnya yang kapasitasnya masing-masing 120 WP-an, maka tetap saja yang 150 WP ini akan otomatis berubah karakteristiknya jadi seperti 120 WP-an juga kawan-kawan. Memang ada rugi-rugi sekitar 30 WP juga sih ya, daripada pakai panel surya yang sudah rusak ini yang 120 WP ya, yang GH Solar yang sudah rusak seperti ini, sudah gosong, kan akibatnya lebih rugi lagi ya. Yang harusnya dapat per stringnya ini saya bisa dapat peak di 600 wattan, nanti bisa jadi turun ini nilainya setengahnya ya kalau maksa pakai solar panel yang rusak ini ya. Tadinya sih untuk menggantikan solar panel yang rusak ini saya berinisiatif merangkai dengan 2 panel 50 WP-an 2 lembar, kemudian ditambah 2 lembar lagi 10 WP-an ya, seperti ini. Cuma setelah jadi kelihatannya ini berantakan banget gitu ya, kabel-kabelnya juga ini terlalu banyak dan bentuknya juga jadi nggak bisa simetris ya. Akhirnya saya terpaksa pakai 3 lembar solar panel ukuran 50 WP-an saja, lebih kelihatan rapi juga ya. Malah nanti mungkin bagusnya beli satu lagi solar panel yang ukuran 120 WP-an biar benar-benar satu ukuran tentunya. Baik, sekarang kita akan coba rangkaian solar panel yang baru saja ini saya pasang, bagaimana hasilnya ya, berapa hasil daya listrik yang didapatkan di kondisi cuaca yang lumayan terik juga seperti ini, walaupun posisi matahari tidak tepat berada di garis khatulistiwa karena ini bulan Juni ya. Jadi posisi matahari ada di sebelah utara, jadi tentunya berpengaruh besar juga ke hasil listrik yang didapatkan kawan-kawan. Baik, kita akan lihat berapa hasil listriknya pada saat saya hanya pakai satu string saja kawan-kawan. Berarti totalnya cuma 600 WP ya. Kita lihat di sini PLTS sudah running dan konsumsi daya ke rumah ini terbaca sekitar 500 wattan seperti ini dengan power factor 0,96. Ini cukup bagus ini. Kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Sekarang kita akan cek berapa ampere. Di sini terbaca nilainya antara 6 sampai 7 amperan ya. Karena ini mengecas baterai dengan nilai tegangan sekitar 50 voltan, jadi daya yang masuk ini sekitar 300 sampai 350 wattan ini kawan-kawan. Oke, sekarang saya akan langsung hubungkan untuk string yang keduanya. Kita lihat. Nah, ini nilai arusnya langsung naik. Ini perlahan naik ya, menjadi sekitar 12 ampere kawan-kawan. Bahkan ini bisa nyampe 13 ampere. Waktunya ini sekitar jam 11 siang ya. Berarti ini sudah bisa peak di angka 650 watt dari total panel 1200 WP ya. Bahkan setelah saya amati setelah 1 jam berikutnya, ini sekitar jam 12 siang, ini ternyata bisa peak di angka 15 ampere ini kawan-kawan. Berarti ini MPPT-nya cukup bagus. 15 ampere dikalikan dengan tegangan pengecasan 50 volt, berarti dayanya ini 750 wattan kawan-kawan dari total 1200 WP ya. Dari total 1200 WP ternyata kita hanya bisa peak sampai 750 watt saja penghasilan daya listrik dari panel suryanya. Jadi sekitar 62% saja efisiensi solar panelnya ini kawan-kawan. Padahal baterai juga kondisinya belum full ya. Ini paling baru terisi sekitar 65%-an. Sebenarnya banyak faktor juga kenapa efisiensi rangkaian milik saya ini cuma 62% ya. Ini bisa jadi karena yang pertama, karena merek dan jenis solar panel yang saya gunakan ini campuran ya. Walaupun ukurannya sama 120 WP-an,
Tapi tentu karakteristik setiap merek juga berbeda ya. Apalagi ini solar panelnya bukan yang kelas tier 1, jadi ya wajar saja. Kemudian yang kedua, posisi matahari juga sangat mempengaruhi kawan-kawan. Di bulan Juni ini posisinya sedang bergerak di sebelah utara khatulistiwa. Jadi dengan kemiringan segini saja pengaruhnya memang cukup lumayan juga. Tapi nanti kalau bulan September ini posisi matahari akan bisa tepat menghadap solar panel karena sedang berada satu garis ya dengan garis khatulistiwa. Pastinya penghasilan listrik juga akan lebih tinggi ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga solar charge controllernya ini kawan-kawan. Kalau pakai yang merek kelas atas juga harganya sangat mahal luar biasa ya. Ini harganya waktu saya beli sekitar 1,8 jutaan, bahkan mungkin sekarang sudah turun sekitar 1,4 jutaan aja ini. Untuk solar charge controller Tesfine ini menurut saya ya lumayan lah, udah terbilang cukup bagus ini kawan-kawan. Kemudian yang keempat, kemungkinan lain juga bisa ada ya, misalnya penyambungan kabel yang kurang baik atau ukurannya yang kurang besar. Tapi kalau untuk pengkabelan saya sendiri ini udah yakin lah benar-benar maksimal banget ini. Soket-soket juga sudah saya periksa, bahkan yang kemarin ada karat juga sudah saya ganti. Jadi kecil sekali kemungkinannya kalau untuk kabel ya. Oke kawan-kawan, untuk sementara kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari rangkaian solar panel total 1200 WP dengan sistem 2 string masing-masing 5 panel di seri ini, daya maksimal yang didapatkan hanya sekitar 750 watt dengan arus maksimalnya ini di 15 amperan ya. Mungkin nanti akan saya update lagi di bulan September yang akan datang biar pengukurannya jadi lebih akurat lagi ya. Kedepannya mungkin saya akan membangun PLTS lagi dengan model sistem 12 volt kawan-kawan, karena masih ada inverter di rumah saya yang sampai sekarang nganggur nggak terpakai ini. Kebetulan ada sisa panel surya yang lain yang sampai saat ini belum terpasang, sekaligus mau memanfaatkan juga solar panel GH Solar 120 WP yang udah gosong di bagian selnya ini biar bisa termanfaatkan semuanya ya. Oke kawan-kawan, mungkin begitu saja share kali ini tentang pemasangan solar panel di atap rumah saya ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.